Kemudian ma'asyiral hadirin, puasa juga ada hukumnya makruh. Apa itu? Ifradu yaumil jum'ah awiz sabat awil ahad. Puasa di hari-hari Jumat tanpa ada sambungan Kamisnya. Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Ini makruh hukumnya seseorang berpuasa. Mengapa? Fal Jum'atu Aidul Muslimin. Karena di hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam pada setiap minggunya. Maka dimakruhkan orang yang tidak ada sesuatu hal dia berpuasa Jumat, kecuali apabila dia mengqadha puasanya itu. Kemudian wasabtu Aidul Yahud, dan hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Wal Ahad Aidun Nasara, dan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Maka apabila seseorang puasanya dibarengi berdua, tidak sendiri-sendiri, maksudnya apa? Hari Kamis dan Jumat, atau hari Jumat dan Sabtu, atau hari Sabtu dan Minggu, maka diperbolehkan menurut sebagian para ulama. Kemudian ulama juga mendefinisikan puasa yang haram. Jadi apabila seseorang tersebut melakukannya, maka dia mendapatkan dosa. Jadi sebaliknya dari puasa yang wajib, orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Puasa sunnah juga begitu, orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Kemudian di sini puasa yang haram, apabila dia mengerjakannya maka dia mendapatkan dosa. Apa itu? Para ulama membaginya menjadi dua macam puasa yang haram ini. Haram yang pertama ialah yang dimaksud adalah haramun ma'as sihhah. Puasanya sah, akan tetapi dia haram hukumnya. Apa itu? Wa huwa shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Ialah puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Dia memiliki keinginan atau kebiasaannya dia puasa sunnah Senin Kemis dan lain sebagainya sebelum dia menikah. Akan tetapi apabila dia telah menikah, seluruh kewajiban yang akan dia lakukan dia juga harus izin ke suaminya, kecuali perintah sholat ya. Kecuali sholat dia tanpa harus izin dengan suami, dia boleh melakukan sholat pastinya. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Apabila dia tidak meminta izin kepada suaminya, dia melakukan tanpa izin suaminya, maka hukum puasanya haram. Sah puasanya tapi dia mendapatkan dosa. Kemudian apabila dia ingin mengqadha puasanya, dia juga harus musyawarahkan kepada suaminya. Alangkah lebih baiknya apabila suami telah dimintai izin oleh istrinya, khususnya ketika dia ingin berpuasa puasa qadha Ramadan, maka sepatutnya suami mengizinkannya. Kemudian definisi haram yang kedua, haramun ma'a adami sihhah. Haram akan tetapi tetap tidak sah. Udah haram tidak sah. Berbeda tadi, sah tapi haram. Puasanya sah tapi haram. Tapi kali ini dia haram dan tidak sah puasanya. Apa itu? Al-awwalu shaumu yaumil Idul Fitri. Yang pertama adalah puasa di hari Idul Fitri, yang mana kita ketahui hari Idul Fitri ialah pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya ya. Mengapa diharamkan? Karena seluruh umat Islam seluruh dunia yang mereka telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, mereka di hari itu adalah hari kesenangan mereka. Itu adalah hari raya mereka. Maka haram hukumnya seseorang berpuasa di hari itu. Apabila telah masuk tanggal 2 Syawal, maka diperbolehkan seseorang untuk berpuasa kembali. Biasanya orang-orang yang melanjutkan tanggal 2 Syawal untuk berpuasa ialah dengan meneruskan puasa sit min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian haram yang kedua tidak sah puasanya dan tidak sah pula dan dia mendapatkan dosa ialah shaum yaumul Idul Adha, puasa di hari Idul Adha, di mana tanggal 10 Zulhijjah para jamaah haji yang mereka sudah melakukan ritual haji dari Arafah
pada tanggal 10 mereka menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Di hari itu adalah hari raya umat Islam, maka diharamkan seseorang untuk berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari raya Idul Adha tersebut. Ats-tsalitsu shaum ayyamut tasyriq. Yang ketiga adalah puasa di hari tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik setiap tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi seseorang diharamkan untuk berpuasa di tanggal tersebut karena para jamaah haji pun mereka masih sedang berada mereka sedang bermalam di Mina. Kemudian puasa yang diharamkan lagi adalah shaum nisful akhir min Sya'ban. Puasa yang dilakukan setelah tanggal 15 akhir, dari tanggal 16, 17 sampai akhir Sya'ban itu haram. Bagi yang biasanya mereka tidak puasa sunnah, tiba-tiba pengen puasa sunnah tanggal 16 Sya'bannya atau 18 Sya'bannya, maka dia haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang adatnya seseorang itu dia berpuasa Senin Kamis. Gak enak saya gak puasa Senin Kamis. Kebetulan puasa Senin Kamisnya itu jatuhnya setelah tanggal 15 Sya'ban itu, maka para ulama juga ada mendefinisikan kalau memang sudah kebiasaan tidak apa-apa untuk tetap berpuasa, tapi alangkah baiknya untuk tidak usah dulu berpuasa tanggal 15 Sya'ban ke atas. Kemudian yang kelima, shaum yaumus syak, berpuasa di hari yang meragukan. Apa itu? Wa huwa yaumut tsulatsaini min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal, yaitu hari di mana antara besok atau lusanya sudah jatuh tanggal 1 Ramadan. Jadi ada suatu daerah yang dia baru puasanya lusa, maka besok hari dia tetap tidak boleh puasa. Kenapa? Di selang satu hari itu kemungkinan di negara lain ada orang yang sudah melihat hilal dan mereka sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka sebaiknya, sepatutnya dia menghindari puasa itu karena hukumnya haram. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر